Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Daftar Suka. Militer menciptakan banyak hal dan tidak semuanya adalah jenis senjata baru. Umumnya, benda yang mereka buat agar meringankan pekerjaan mereka seefisien mungkin. Sekalinya personil militer menghasilkan produk yang begitu bagus, pada akhirnya benda ini akan mendarah daging ke dalam kehidupan masyarakat sipil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 4 benda yang ternyata merupakan produk militer yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kebanyakan orang. Yang pertama, lakban. Selotip atau biasa disebut lakban merupakan hasil temuan militer. Ide penciptaan benda ini bermula pada tahun 1943 dari pengepak amunisi bernama Vesta Stott. Yang kedua putranya bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Selama mengirimkan barang-barang tersebut, risiko kecelakaan bisa saja terjadi sebab paket amunisi hanya disegel dengan selotip kertas tipis dan kerap terbuka dengan kondisi yang sering robek. Dan hal ini berpotensi meledakkan benda tersebut. Karena hal ini, Stott membawa kekhawatirannya kepada bosnya dan menawarkan solusi, yaitu pita kedap air yang kuat dan berbahan dasar kain yang secara efisien akan menutup kotak-kotak itu. Namun, atasan Stott enggan mendengarkannya karena merasa tak dianggap, maka dia memutuskan untuk mengatasinya sendiri. Dia kemudian menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt dan mengirimnya ke Gedung Putih. Dalam suratnya, dia menggambarkan masalah itu dan menawarkan ide selotipnya sebagai solusi, lengkap dengan diagramnya. Roosevelt sangat terkesan dengan gagasan Stott, sehingga dia segera menyambungkan surat itu ke War Production Board. Segera setelah itu, Stott dihujani dengan surat-surat balasan dari pemerintah, elit politik, dan pejabat militer yang menginginkannya agar tetap berada di lingkaran mereka. Selain itu, para petinggi tersebut juga meminta Stott untuk mengirimkan ide-ide brilian lain yang mungkin dia memiliki untuk masa depan. Selotip tersebut akhirnya disetujui untuk diproduksi dengan jasa yang luar biasa, dan militer langsung jatuh cinta pada benda tersebut. Mereka menjuluki penemuan baru itu sebagai the 1 million per hour tape dan menggunakannya hingga hari ini, bahkan di kalangan masyarakat sipil. Yang kedua, ambulan. Ambulan adalah produk langsung dari militer. Ahli bedah Perancis Baron Dominique Jean Larrey bertempur di sebagian besar babak selama Perang Napoleon. Ia yakin bahwa perawatan cepat untuk tentara-tentara yang terluka harus dilakukan sesegera mungkin. Ide untuk menciptakan kendaraan pengangkut pasukan yang tumbang selama perang muncul ketika dia menggambar ambulans terbang di papan lukisnya. Itu adalah sebuah gerobak yang dirancang khusus untuk bergerak cepat dan efisien melintasi medan perang, mengambil personel yang terluka dan bergegas mengantar mereka ke rumah sakit atau tempat aman di luar area perang. Dedikasi Baron Larrey ini dinilai sangat mengagumkan karena banyak petinggi militer pada zaman itu berpikir bahwa mereka yang terluka selama peperangan adalah orang-orang yang membuat persediaan medis menipis dan mereka tak perlu diselamatkan. Pasukan Kaisar sangat mengagumi usaha dan jiwa kemanusiaan Baron yang berjuang sangat keras untuk memperlakukan mereka yang terluka selayaknya manusia. Bahkan, sumpah Larrey sebagai dokter adalah ia akan mengobati siapapun yang terluka selama perang dan sekaligus menyelamatkan hidup si korban, termasuk musuh Perancis sekalipun. Pernah, suatu ketika, Larrey terkena tembakan, terluka dan ditangkap oleh pasukan Prusia selama pertempuran Waterloo. Tentara musuh nyaris saja menembaknya ketika mata Larrey ditutup oleh selembar kain. Begitu penutup mata dibuka, betapa terkejutnya tentara musuh saat menyadari siapa yang mereka tahan. Larrey segera dikirim ke Jenderal Prusia, di mana Larrey kemudian diketahui telah menyelamatkan nyawa putra jenderal dalam pertempuran sebelumnya. Alih-alih dieksekusi, Baron Larrey justru menerima jamuan makan malam dari Jenderal Prusia dan dibebaskan kembali ke bangsanya sendiri dengan sejumlah uang dan pengawalan ketat. Yang ketiga, makanan kaleng. Makanan kaleng adalah penemuan militer yang berasal dari tahun 1795.
Napoleon Bonaparte menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menemukan cara untuk mengawetkan makanan secara efisien. Karena pada saat itu, menyerang negara asing bukan berarti bahwa negara yang diserang siap untuk memberi makan kepada penjajah. Tidak ada satupun yang berhasil memenangkan sayembara itu selama 15 tahun. Sampai akhirnya, seorang pembuat permen bernama Nicholas Francois Appert berhasil mengklaim hadiah Napoleon. Dengan metode pemanasan, pendidihan, dan penyegelan makanan dalam toples kaca, ia sukses mengesankan Napoleon. Pendekatan inovatif kuno ini kemudian ditingkatkan oleh orang Inggris bernama Peter Durrant yang memproduksi tempat penyimpanan makanan dalam selongsong besi tebal yang dapat dilapisi dengan timah. Ironisnya, perlu waktu hampir 50 tahun untuk menemukan alat pembuka kaleng. Sentuhan terakhir datang dari militer. Kali ini, Natic Soldier System Center, fasilitas Angkatan Darat Amerika Serikat yang berhasil menemukan cara untuk membuat pasokan makanan tetap awet dan rasanya enak. Yang keempat, lem super kuat. Lem super kuat atau dikenal sebagai super glue adalah penemuan di era Perang Dunia Kedua yang diciptakan oleh ilmuwan Eastman Kodak sebagai bagian dari upaya pasukan militer untuk merancang alat pembidik di seluruh senjata api. Dia akhirnya menyusun resep untuk membuat lem super kuat bernama Harry Coover. Tetapi dia merasa bahwa penemuannya ini merupakan sebuah terobosan mutakhir sampai Perang Vietnam. Ketika itu, seorang petugas medis lapangan yang putus asa secara sengaja mengambil bahan pembuat lem itu dan memproduksi ulang dalam versinya agar bisa disemprotkan pada luka, menghentikan pendarahan dan cedera serius lainnya. Meskipun trik tersebut efektif, versi awal superglue tidak disetujui oleh FDA karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan berbagai masalah serius ketika zat-zat yang terkandung di dalamnya bersinggungan dengan luka terbuka. Nah, itulah beberapa penemuan militer yang sering kita gunakan atau jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian tentang penemuan militer tersebut? Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya, karena komen, like, dan subscribe kalian akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya.